Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan analis Mirai Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Halo, selamat pagi Mbak Gita. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Christine, tadi IHSG baru saja dibuka perdagangannya, menguat tipis 0,09%, namun sempat juga berbalik ke zona merah. Ini apa sih yang membuat pergerakan IHSG di awal perdagangan ini bergerak fluktuatif? Kalau saya lihat sih memang nih melanjutkan yang kemarin ya, karena kemarin kan IHSG ditutup koreksi sangat tipis 0,4% ke level 6122, namun diiringi dengan tekanan jual yang cukup besar. Ini karena IHSG selama sepekan kemarin juga telah naik cukup signifikan setelah perkembangan positif mengenai properti China Evergrande Group, sehingga adanya koreksi sejak kemarin. Dan saya lihat juga dari data-data di Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat Edo juga turun kemarin sebesar 0,56%, lalu ada turunnya data-data komoditas, serta turunnya harga tin, nikel, CPO, dan gold. Di tengah juga data Amerika di mana yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahunnya, di mana ini naik 2% lebih ke level 1,5%, di mana ini akan memberikan sentimen negatif terhadap IHSG untuk hari ini. Baik, ini artinya untuk pergerakan IHSG hari ini masih diprediksikan akan melanjutkan pelemahan dari kemarin ya, Mbak? Ya, kalau saya lihat sih IHSG berpotensi untuk bergerak konsolidasi dengan kecenderungan lebih melemah untuk hari ini, walaupun kalau kita lihat sentimen positifnya juga ada, yaitu di mana harga oil naik, di mana ini berpotensi untuk menahan IHSG untuk bergerak turun lebih dalam, di mana harga minyak mentah juga mendapatkan kenaikan selama 5 hari beruntun, di tengah kekhawatiran atas persediaan atau supply, dan harga kontrak berjangka atau futures dari minyak mentah Brent juga semakin mendekati 80 US dollar per barel. Dan kita juga lihat dari harga coal yang naik juga cukup signifikan gitu. Jadi kalau untuk hari ini sih saya lihat masih berkonsolidasi dengan potensi untuk melemah terbatas. Baik, tadi selain sentimen dari pergerakan harga komoditas, ada juga sentimen eksternal seperti Evergrande yang masih akan menjadi atau membayangi pergerakan IHSG. Nah, kalau kita lihat untuk sentimen eksternal lainnya, pekan ini Amerika Serikat akan merilis sejumlah data ekonomi seperti data ketenaga kerjaan dan juga manufaktur. Ini seperti apa ekspektasi dari pasar dan dampaknya kepada IHSG? Memang kalau kita lihat data-data dari US sendiri, dari new home sales kan sempat meningkat better than expected sebesar 1,5% secara month-on-month di bulan Agustus kemarin. Namun sekarang dari market masih wait and see sendiri. Dan terakhir news mengenai Federal Reserve official yang mengatakan bahwa mereka ready to pull back on their economic support measures, walaupun mereka belum melihat adanya threat dari inflasi yang meningkat cukup signifikan. Jadi kalau untuk hari ini kemungkinan memang masih wait and see. Dan investor juga masih memantau dari dinamika dari politik di Amerika Serikat, di mana untuk minggu ini Kongres akan memperdebatkan masalah dari pemberhentian aktivitas pemerintah atau government shutdown di Amerika, dan juga default dan juga RUU dari belanja infrastruktur di Amerika Serikat, di mana ini juga cukup penting untuk Amerika gitu. Jadi saat ini market sedang wait and see gitu. Baik, masih dari Amerika Serikat, Mbak Christine, ini terkait dengan The Fed yang akan melakukan tapering off, apakah isu tersebut masih akan berpengaruh kepada pergerakan IHSG? Saya lihat isu tersebut tidak sebesar impact-nya dibandingkan tahun 2013 ya, karena waktu tahun 2013 foreign flow itu memang cukup mendominasi pasar IHSG. Namun saat ini domestic investor juga lumayan banyak gitu. Jadi saya lihat walaupun itu berimbas kepada flow, namun sebetulnya domestic investor kita juga sudah cukup mampu untuk menahan IHSG untuk saat ini gitu. Walaupun memang sentimennya lebih ke arah negatif gitu.
Baik, kita beralih ke rekomendasi saham, Mbak Christine. Kalau dari sektor perbankan ini BRI Agro mengubah nama menjadi Bank Raya. Seperti apa dampaknya ke pergerakan saham BBRI? Ya, kalau saya lihat sih memang kalau untuk saat kemarin kan setelah rights issue, saya lihat BBRI sudah lebih stable ya, walaupun masih ada tekanan jual. Jadi ya saya lihat untuk jangka panjangnya kita masih menyukai saham BBRI gitu. Tapi untuk hari ini kalau saya lihat untuk saham-saham komoditas, terutama untuk saham berbasis coal itu lebih akan diuntungkan gitu untuk hari ini. Baik, masih dari sektor perbankan, saham BCA stock split dengan rasio 1:5. Rekomendasi Anda untuk saham BBCA seperti apa? Di mana adanya stock split itu sebetulnya positif untuk share price kalau saya lihat, karena itu mendukung adanya flow, adanya trading yang lebih bervariasi gitu. Jadi saya lihat dengan stock split, market participants juga akan lebih mudah untuk membeli saham BBCA. Jadi saya lihat lebih positif sih untuk BCA. Baik, kita beralih ke saham di sektor agrikultur ataupun peternakan. Ini harga broiler sedang mengalami peningkatan, Mbak. Seperti apa dampaknya ke pergerakan emiten di sektor tersebut? Saya lihat impact-nya pasti positif, apalagi juga dengan culling yang masih berlangsung. Saya lihat impact-nya masih positif untuk saham-saham poultry untuk saat ini, dan kami menyukai Java dan juga Chapin. Baik, selanjutnya Mbak Christine, ini kalau dari United Tractor melakukan pencatatan alat berat tertinggi dalam 29 bulan terakhir. Rekomendasi Anda untuk saham dari emiten tersebut? Ya, kita juga masih menyukai saham United Tractor selain karena juga adanya kenaikan harga dari coal saat ini, yang dimana itu juga pastinya akan memberikan keuntungan juga, imbas positif terhadap United Tractor. Kita juga menyukai fundamental perusahaan yang cukup stable. Baik, tadi ada sempat menyebutkan terkait dengan sektor komoditas yang harganya sedang rebound kembali atau sedang mengalami commodity boom setelah tertekan pada tahun 2020 lalu. Nah, berkait dengan itu masih ada juga kelanjutan moratorium sawit. Ini apakah masih akan mempengaruhi pergerakan saham emiten CPO? Untuk saham-saham CPO, saya lihat memang mereka kebanyakan juga terkena imbas dari ESG. Jadi sebetulnya kita masih lihat adanya peluang untuk rebound ya, karena kemarin juga sudah cukup koreksi cukup dalam. Namun kalau saya lihat harga CPO memang saat ini trennya masih uptrend, jadi saya lihat masih positif, walaupun saya lihat memang untuk jangka pendek mungkin ada selling pressure sedikit gitu karena technical. Baik, selain itu untuk rekomendasi saham hari ini yang menarik untuk diinvestasikan apa saja, Mbak Christine? Saya lihat karena investor masih tertuju pada tajamnya kenaikan coal price yang dimana naik 7%, naik ke level $200 per ton untuk delivery bulan Oktober, pastinya akan mendorong saham-saham berbasis coal seperti Adaro dan juga ITMG, dan kita menyukai ITMG dan juga Adaro selain karena ITMG akan membagikan dividen yield yang cukup besar. Untuk Adaro kita menyukai karena mereka juga baru mengumumkan bahwa mereka akan melakukan buyback gitu. Dimana buyback untuk saham Adaro ini akan dimulai sejak 28 September, dimana itu hari ini, sampai dengan 26 Desember 2021, dan jumlahnya cukup signifikan, yaitu sebesar 4 triliun rupiah. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Christine atas informasinya, sehat selalu. Pemirsa, demikian analis Mirai Aset Sekuritas Christine Natasha.